yang Allah kehendak, yang Rasul ajarkan, bukan ada'us sholat, melaksanakan sholat, menjalankan sholat, tapi yang Allah mau, yang Rasulullah contohkan adalah iqamus sholat. Sholatnya terus dilaksanakan berjamaah di awal waktu, cukupi, penuhi syarat dan rukun-rukun sholat. Sebagai orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya ketika dia memiliki harta yang lebih, harta yang cukup untuk dizakati, emas, perak atau yang lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, mengaku muslim tapi sudah wajib mengeluarkan zakat, itulah orang munafik. Puasa yang khususil khusus, kata Allah, puasanya ia untukku dan aku yang akan berikan ganjaran kepada ia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai, yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Dalam perspektif orang yang beragama Islam, agama yang diterima oleh Allah adalah hanya agama Islam. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah datangi oleh sosok manusia yang dengan pakaian serba putih dan rambut hitamnya datang ke hadapan Rasulullah SAW menanyakan tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku apa itu Islam, bagaimana itu Islam, berapa rukun Islam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa arkanul Islam, rukun Islam itu khamsatun, itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah ia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan bihaqqin, yang sebenar-benarnya untuk disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Syekh Nawawi mengartikan syahadah di sini adalah tayakun, yakni meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Dan ia meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kullu syahidin fahuwa yaqinun wa laysa kadzalika aksuh. Setiap orang yang tasyahud, yang bersyahadah, fahuwa yaqinun, maka sesungguhnya dia telah yakin. Wa laysa kadzalika aksuhu, dan itu tidak berlaku sebaliknya. Contoh, seperti hanya ada satu orang manusia berangkat menuju ke pasar untuk berbelanja. Di tengah perjalanan ia terjebak macet karena adanya banjir. Ia melihat, ia menyaksikan, itu syahadah. Lalu ketika melewati banjir sampai di pasar, ia bercerita dengan seorang pedagang bahwa ia terjebak macet karena adanya banjir. Si pedagang belum meyakini karena dia tidak ada di tempat kejadian. Beberapa pembeli lainnya datang bercerita bahwa ia pun terkena macet karena adanya banjir. Datang lagi pembeli bercerita yang sama. Maka si pedagang tersebut merasa yakin, oh benar adanya, itu namanya tayakun. Padahal pedagang tersebut tidak melihat, tidak menyaksikan banjir tersebut, tidak merasakan macet tersebut. Itu adalah yakun. Imam Syekh Nawawi mengatakan syahadah yang kita baca cukup dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat tidak perlu kita melihat berjumpa dengan Allah, tidak perlu kita melihat berjumpa dengan Rasulullah, tapi cukup kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk perintah Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah menjawab pertanyaan manusia tersebut adalah orang yang beragama Islam. Rukun yang kedua adalah iqamus shalah. Hendaklah ia mendirikan salat. Dalam tafsir Sawi dikatakan iqamus shalah ay mulazamatuha mustawfiyatun lisyurut wal arkan wal adab. Orang yang mendirikan salat, orang muslim, muslimat yang mengaku dirinya Islam, hendaklah ia mendirikan salat. Apa mendirikan salat itu? Mendirikan salat adalah mulazamah. Yang pertama, dia melazimkan, membiasakan, terus menerus melaksanakan perintah Allah berupa salat. Datang waktu zuhur, salat zuhur. Datang waktu asar, salat asar. Datang waktu maghrib, laksanakan salat maghrib setiap hari 5 waktu yang Allah wajibkan. Itu mulazamah, membiasakan, terus menerus. Apakah cukup? Iqamus shalah yang kedua adalah mustawfiyatun lisyurut. Hendaklah ia memenuhi syarat-syarat salat. Apa diantaranya? Orang yang salat hendaklah ia memenuhi syarat-syarat salat, yaitu suci dari hadas, suci dari najis, tutup aurat. Itu diantara adalah syarat-syarat salat. Yang ketiga, selain mulazamah, mustawfiyatun lisyurut wal arkan. Orang yang mendirikan salat adalah dia mencukupi daripada rukun-rukun salat tersebut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Rukun-rukun salat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, ia baca Fatihah, ia ruku, ia sujud, ia duduk di antara dua sujud sampai salam. Itu adalah rukun-rukun salat. Cukupi, penuhi rukun-rukun salat. Mulazamah. Yang pertama, dia melazimkan salat. Di mana datang waktu salat, dia salat. Dia mencukupi, memenuhi syarat-syarat salat. Dia mencukupi, memenuhi rukun-rukun salat. Yang keempat, orang yang mendirikan salat adalah wal adab. Dan hendaklah ia mencukupi, memenuhi adab-adaban salat. Apa itu adab-adaban salat? Berjamaah di masjid, di awal waktu, memakai syurban, menggunakan siwak, memakai minyak wangi, dengan pakaian yang rapi, yang sopan. Itu adalah adab-adaban salat. Salat bukan hanya mulazamah, terus menerus. Salat bukan hanya menutupi atau memenuhi syarat dan rukun salat, tapi adab-adaban salat dibutuhkan untuk mencapai iqamus shalah. Sedangkan yang Allah kehendaki, yang Rasul ajarkan, bukan adaus salat, melaksanakan salat, menjalankan salat, tapi yang Allah mau, yang Rasulullah contohkan adalah iqamus shalah. Salatnya terus dilaksanakan, berjamaah di awal waktu, cukupi, penuhi syarat dan rukun-rukun salat. Dalam satu hadis yang sahih, menjadi bahan renungan buat kita sebagai seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab, menghitung amal perbuatan manusia di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sairul amalih wa in fasadat fasada sairul amalih. Jika salatnya benar, salatnya baik, salatnya sudah iqamus shalah dan diterima oleh Allah, maka seluruh amal perbuatannya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, ketika salatnya buruk, salatnya tidak diterima oleh Allah, maka seluruh amal perbuatannya pun tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka perbaiki salat kita dengan mencukupi syarat dan rukunnya, melaksanakan terus-menerus setiap waktunya, dan menjaga adab-adaban salatnya. Percuma kita haji berkali-kali, jihad berkali-kali, sedekah bermiliar-miliar, kalau salatnya ditinggalkan. Bahkan dalam satu hadis pun Rasulullah mengatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kaffara jiharan. Orang Islam yang mengaku dirinya muslim,
Muslim sejati, dia berani meninggalkan sholat secara sengaja, padahal sehat, padahal kuat, padahal bisa, tapi sengaja meninggalkan sholat. Sesungguhnya kata Rasulullah, faqad kafara jiharan, dia nyata kekufurannya. Karena perbedaan antara muslim dengan kufur dengan orang kafir adalah sholatnya. Maka jaga sholat kita, karena setiap amal perbuatan kita bisa diterima oleh Allah kecuali Allah terima sholat kita. Dan seluruh amal perbuatan baik kita akan ditolak sama Allah ketika Allah tolak sholat kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan agama. Ketika dia meninggalkan salat, dia menghancurkan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isi wasiat terakhir sebelum beliau wafat, selain mengucapkan ummati, 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 umatku, 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 Rasulullah sampai mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Jaga salatmu, dirikan salatmu, laksanakan salatmu. Jangan kau tinggalkan salat. Ini isi wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat. Ini menandakan bahwa salat begitu penting bagi kita untuk melaksanakan, menjalankan, mendirikan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, rukun Islam itu adalah wa ita'uz zakah. Orang yang mengaku muslim, seseorang yang beragama Islam, hendaklah ia membayar akan zakatnya. Wa ita'uz zakah, hendaklah ia menunaikan zakatnya. Zakat adalah ibadatul mal, ibadah berupa harta. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan jihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu, bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan dirimu. Harta dulu Allah sebut, baru Allah sebut diri kita. Jadi jihad ibadah, utamanya ibadah adalah ibadah dengan harta. Makanya zakat adalah ibadatul mal, ibadah berupa harta. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah mengatakan khud min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sadaqah. Sadaqah di sana adalah bimakna az-zakat, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan jiwa raganya, mensucikan dan membersihkan hartanya, maka dikeluarkanlah zakat tersebut. Zakat terbagi dua. Yang pertama ada zakat mal, yang kedua ada zakat fitrah. Apa itu zakat mal? Zakat harta, baik emas, perak, perdagangan, peternakan, buah-buahan. Itu adalah zakat harta. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dari apa yang kita konsumsi setiap harinya. Zakat harta, zakat mal dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki 2,5% dari apa yang kita miliki. Zakat fitrah kita keluarkan setiap tahunnya, baik mampu tidak mampu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dari apa yang ia konsumsi setiap harinya, makanan pokok setiap harinya. Kepada siapa zakat tersebut ditunaikan? Kepada siapa zakat tersebut dibayarkan? Kepada siapa zakat tersebut dibagikan? Lagi-lagi kita lihat surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala membagi kepada siapa zakat itu akan kita bagikan. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat-zakat tersebut lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah
wabnis sabil. 8 asnaf mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah masakin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, yaitu hamba sahaya, yang keenam adalah gharimin, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnus sabil. 8 asnaf tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka patokan zakat adalah ikhrajul malil makhsus ala wajhil makhsus wajihatil makhsus. Zakat itu berlaku untuk harta-harta tertentu, dibagikan kepada orang-orang tertentu dan dengan cara praktek-praktek tertentu. Sebagai orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya ketika dia memiliki harta yang lebih, harta yang cukup untuk dizakati, emas, perak atau yang lainnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, mengaku muslim tapi sudah wajib mengeluarkan zakat, itulah orang munafik. Perbedaan antara muslim dengan munafik adalah ketika ia membayarkan zakatnya. Perbedaan antara seorang muslim dengan orang kafir, orang yang kufur, adalah dengan salat. Maka sering kita lihat dalam Al-Quran, sering kita baca dalam Al-Quran, ayat salat dan ayat zakat selalu berdampingan. Tercatat kurang lebih ada 27 kali Allah mendampingi ayat salat dengan ayat zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kenapa kita setelah salat lalu diperintahkan untuk membayar zakat kita? Salat kita untuk mensucikan diri kita kepada Allah, zakat kita untuk mensucikan harta kita di hadapan Allah. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Salat dirikan, zakat kau tunaikan. Itulah orang-orang Islam yang ada dalam rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, rukun Islam bagi orang Islam yang mesti kita tahu, paham dan mengerti, yakni wasaumu Ramadan. Hendaklah ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melaksanakan puasa seperti halnya kewajiban puasa ini aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Ramadan adalah alamiah ziyadah alif wa nun. Menjadi suatu nama karena ditambah dengan alif dan nun. Asal kata Ramadan adalah Ramadan. Ramadan tanpa alif dan nun tidak mempunyai makna apa-apa. Maka ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, itu namanya alamiah ziyadah alif dan nun. Menjadi satu nama karena ditambahkan alif dan nun. Baru mempunyai makna, yaitu Ramadan, yaitu nama dari sebuah bulan, nama dari seseorang, nama dari satu keadaan. Ramadan bisa menjadi satu nama karena ziyadah alif wan nun. Diwajibkannya kita berpuasa pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam hitungan 9 kali Rasulullah melaksanakan puasa semasa hidup. Di negara kita Indonesia ini yang sering menjadi perdebatan bukan masalah berpuasa, tapi yang sering menjadi perdebatan adalah menentukan awal Ramadan. Kenapa? Karena untuk menentukan awal Ramadan bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan ru'yah, ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat ru'yah, ru'yatul hilal, melihat bulan. Ketika bulan sudah ada terlihat, maka datang awal bulan Ramadan. Yang kedua bisa dengan cara hisab, yaitu dengan perhitungan ilmu falakiyah. Itu bisa dihitung dari setiap tahunnya. Kapan awal Ramadan, kapan awal puasa bulan suci Ramadan, kapan Idul Fitri, Idul Adha, semua bisa diketahui dengan
hisab, dengan cara hitung dengan ilmu falakiyah. Kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan dan dibenarkan. Imam Ahmad Al-Fasmi membagi puasa menjadi 3 golongan. Ini yang sering kita pahami, sering kita dengar, bahwa orang yang berpuasa menjadi 3 golongan. Yang pertama, saumul awam, puasanya orang awam, umum, orang kebanyakan. Siapa ia? Orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus. Ia tidak makan, ia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan badan suami istri. Dia berpuasa dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi matanya, telinganya, tangannya, kakinya, jawareh anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa. Dalam artian ia tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka orang ini puasa awam, puasa umum, puasa orang kebanyakan. Yang kedua, kata Imam Ahmad Al-Fasmi, ada orang yang puasanya saumul khusus, puasanya orang yang khusus, VIP. Siapa ia? Orang yang bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan suami istri di siang hari, tetapi juga menjaga anggota tubuhnya, jawarehnya, kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia pun semua ikut berpuasa, ikut menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini adalah puasa khusus, VIP. Yang ketiga, Imam Ahmad Al-Fasmi mengatakan orang yang berpuasa ya dalam golongan khususil khusus, VIP, golongan istimewa. Bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasanya, juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Dia juga berpuasa, hatinya ikut berpuasa. Ia berpuasa, ia menahan lapar, haus, dan segala macam yang dilarang oleh Allah semata-mata lillah, ikhlas. Ia ingin berpuasanya hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Inilah orang yang berpuasanya khususil khusus, VIP. Orang yang berpuasa khususil khusus, la'allakum tattaqun. Inilah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ada riwayat satu buah hadis qudsi. Allah mengatakan, qala Allah taala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa as-shaum. Sesungguhnya kata Allah, setiap kebaikan, amal ibadah itu bisa Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali. Bahkan ila 700 di'fin, bisa Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kecuali amal ibadah puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pahala, ganjaran, balasan dari Allah untuk orang yang berpuasa, puasa yang khususil khusus, kata Allah, puasanya ia untukku dan aku yang akan berikan ganjaran kepada ia. Artinya besar kecilnya pahala puasa, ganjaran berpuasa, balasan orang yang berpuasa, hanya Allah yang tahu. Bisa begitu saking besarnya, saking kurahasianya pahala puasa. Makanya sungguh berbahagia untuk orang-orang yang berpuasa yang khusus atau khususil khusus. Orang yang beragama Islam hendaklah ia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, orang-orang muslim, muslimat, muslimin, muslimat yang mengaku beragama Islam, hendaklah ia wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah ia menunaikan, menjalankan ibadah haji. Sebagai catatan, kewajiban haji man istata'a ilaihi sabila,
Allah wajibkan hanya untuk hamba-hambanya yang mampu untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Jika tidak atau belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia tidak diwajibkan. Allah mengatakan untuk orang-orang yang haji, yang berangkat haji, yang naik haji, yang menunaikan ibadah haji, lalu hajinya mabrur, hajinya benar, hajinya diterima, hajinya ia bisa merubah ibadahnya, merubah akhlaknya, merubah pribadinya menjadi lebih dekat kepada Allah. Sebelum haji bisa jadi ia pelit, sepulang haji menjadi dermawan. Sebelum haji ia malas untuk sholat, tapi setelah haji ia rajin melaksanakan sholat. Sebelum haji jauh dari Allah, setelah haji ia semakin dekat kepada Allah. Itulah orang yang hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran untuk orang yang hajinya mabrur? Kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali syurganya Allah. Haji dan umrah adalah mutlak panggilan Allah. Siapapun yang sudah mendapatkan undangan dan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka ia telah dimampukan oleh Allah. Ia akan dimampukan untuk bisa melaksanakan haji dan umrah tersebut. Kenapa? Karena haji dan umrah mutlak panggilan Allah. Meskipun ia tidak punya harta, meskipun dalam keadaan kurang sehat, meskipun hal-hal yang tidak mewajibkan dia untuk berangkat haji, ketika Allah panggil, Allah undang ia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka Allah akan mampukan dia. Allah akan berikan kesempatan untuk dia. Kenapa? Karena haji dan umrah adalah mutlak panggilan Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itulah lillah, milik Allah, mutlak panggilan Allah. Maka saat ini bagi kita yang belum melaksanakan haji dan umrah, agar untuk menyempurnakan rukun Islam yang ada dalam diri kita berdoa meminta kepada Allah untuk bisa dimampukan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada satu salawat yang diijazahkan oleh guru kami. Salawat naik haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wasallam bitaslim wal afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram. Semoga keberkahan salawat tersebut Allah panggil kita semua untuk bisa melaksanakan haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, bunyal Islam, dibangunnya agama Islam dengan 5 perkara, yaitu syahadat, mengucapkan 2 kalimah syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ia menunaikan hajinya. Ketika dia sudah pondasikan dirinya dengan syahadah, maka tiang-tiang bangunan tersebut akan dibangun dengan salatnya. Tembok-temboknya akan dibangun dengan zakatnya, atapnya Allah akan berikan dengan puasanya, dan hajinya akan menyempurnakan, mengindahkan bangunan tersebut dengan rukun yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Semoga Allah terima keimanan, keislaman kita untuk modal bekal kita berjumpa dengan Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.